Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada siang ini saya mewakili dari Pak Muhammad Dasrin yang kebetulan beliau sekarang berada di samping saya untuk menyikapi perihal permasalahan perkebunan yang selama ini tidak ada penyelesaian. Nah, mudah-mudahan dengan klarifikasi yang akan kita sampaikan ini bisa mengetuk kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dapat menyikapi agar permasalahan ini segera bisa dituntaskan, karena ini menyangkut masyarakat luas yang berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kotogasip, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Dayun. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan dengan perusahaan PT Duta Swakara Indah. Beberapa hari yang lalu kami bersama Pak Dasrin berkunjung untuk mengantarkan surat kepada Dirjen Bun di Jakarta yang berkenaan kita minta tindak lanjut terhadap surat nomor 229/PL.400 /E/01/2016 tanggal 14 Januari 2016, yang mana surat ini tadinya adalah rentetan peristiwa dari usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak yang pada masa itu ditandatangani oleh Pak Teten Effendi. Perlu kami jelaskan bahwa surat tersebut berkenaan dengan penetapan atau penjelasan tentang areal yang bisa digunakan untuk dikelola perkebunan oleh pihak PT Duta Swakara Indah, yang mana pada pokok penjelasan tersebut bermula dari permintaan rekomendasi dari pihak PT Duta Swakara Indah yang ditujukan kepada beberapa desa, ada 7 desa dan 3 kecamatan, yaitu ada di Kecamatan Kotogasip, Kecamatan Dayun, dan Mempura. Dari surat yang diajukan permohonan tentang lahan bebas garapan tersebut dijawab oleh 7 desa dan 3 kecamatan, yang mana di dalam rekomendasi terhadap areal seluas kurang lebih sekitar 2.800 hektar dari awal ada izin usaha perkebunannya itu adalah 8.000 hektar. Nah, di situ diusulkan oleh pihak PT Duta Swakara Indah dan rekomendasi yang diberikan oleh 3 kecamatan dari kumpulan 7 desa tersebut itu seluas 2.369,6 hektar. Kemudian dari rekomendasi lahan bebas garapan tersebut dari pihak PT Duta Swakara Indah, kemudian bersama dengan Pemkab Siak itu mengusulkan pengurangan tentang luasan dari 8.000 menjadi 2.369,6 hektar tersebut. Kemudian setelah ditindaklanjuti oleh pihak Pemkab Siak, ditujukan kepada Dirjen Perkebunan di Jakarta. Kemudian dari pihak Dirjen Perkebunan itulah membalas adanya surat nomor 229/PI1-400/E/01/2016 tanggal 14 Januari 2016. Dan kemudian setelah surat tersebut ditujukan kepada Dinas Kehutanan atau ditujukan kepada Pemkab Siak melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, kemudian Dinas Perkebunan telah bersurat kepada pihak perusahaan PT Duta Swakara Indah tentang permohonan pengurangan daripada izin usaha perkebunan dari 8.000 menjadi 2.369,6 hektar. Kemudian di situ ada beberapa poin sebagaimana petunjuk dari Dirjen Bun bahwa PT DSI segeralah untuk memproses persetujuan pengurangan dari izin usaha perkebunan yang telah di-SK-kan oleh Bupati sebelumnya. Itu sudah ada perintah dari Pemkab Siak. Namun surat ketika dilayangkan oleh Pemkab Siak melalui Dinas Kehutanan Perkebunan pada tahun 2016 tersebut, sampai saat ini PT DSI tidak kunjung memproses persetujuan daripada pengurangan tersebut. Sehingga
dari konteks yang terjadi di lapangan itu menuai banyak masalah, terutama menyangkut dengan kebun-kebun atau tanah di seputaran atau di sekitar lahan yang 2.369 tadi itu menjadi objek yang bermasalah akhirnya kan. Akhirnya terjadi sengketa begitu kan. Itulah salah satunya, termasuk salah satunya objek tanah milik Pak Muhammad Dasrin Nasution. Padahal jelas di dalam ketentuan di Undang-Undang Perkebunan atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, di situ kan sudah dijelaskan bahwa pemerintah itu dilarang ya menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah masyarakat, hukum adat ya kan. Nah, itu pada ayat 1 dan kecuali di ayat 2 ya, kecuali bahwa lokasi tersebut sudah ada dilakukan musyawarah ya, dilakukan oleh ganti rugi kepada pihak masyarakat dan itu ada persetujuan. Nah, itu pengecualian itu seperti itu. Nah, itu pada pokoknya seperti itu ya. Dari rentetan peristiwa tadi ini kalau kita ulang dari peristiwa sebelumnya, mulai dari adanya timbulnya peta bidang ya kan yang diterbitkan oleh Kementerian ATR dan BPN pada tahun 2012, kemudian dari rentetan tersebut juga itu sudah dilakukan berita acara ekspos ya kan, yang mana dari PT DSI itu sendiri kan sudah menyetujui ya, sudah ditandatangani oleh beberapa perwakilan atau 4-5 perwakilan dari PT DSI ya, menyetujui terhadap itu kan. Dan di situ kan disebutkan apabila di dalam area yang dimohonkan di dalam IUP itu ada hak atau kepemilikan orang lain, maka jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka akan diinklap dari lokasi yang dimohonkan. Itu semuanya kan sudah jelas begitu. Nah, karena posisi ini tidak menjadi acuan yang dijalankan ya kan, sehingga permasalahan itu sampailah saat sekarang ini kan. Untuk itulah kami mohon kepada pihak yang berwenang, terutama Bupati Siak ya kan, untuk Bupati Siak untuk tidak berdiam diri kan. Tolong perhatikan permasalahan ini agar tidak berlarut, karena yang punya kewenangan dalam hal untuk menindaklanjuti terhadap surat tersebut kan itu adalah pihak Pemkab Siak itu sendiri. Kalau misalnya pihak PT DSI itu berdiam diri ya, tidak mau memproses persetujuan ini, itu kan sebuah kelalaian dari pihak Pemkab Siak. Kenapa dibiarkan dari tahun 2016 sampai dengan saat ini kan, sehingga itu terjadi konflik horizontal, konflik yang berkepanjangan kan, melebar kemana-mana. Ini kan akibat diamnya Pemkab Siak menyikapi permasalahan, menyikapi surat yang telah diberikan oleh pihak Dirjen Perkebunan pada waktu itu. Nah, ini mohon harapan kami seperti itu. Nah, agar Pak Bupati Siak, terutama Pak Alfredi kan, Alfredi yang masih punya kewenangan saat ini, masih menjabat sebagai bupati, tolong Pak, rakyatmu ini betul-betul diperhatikan ya kan, terutama menyangkut ini kan hajat hidup orang banyak nih Pak di seputaran Pak kan. Karena di situ masyarakat itu kan sudah punya hak gitu kan. Ada hak kepemilikan, ada sertifikat hak milik. Gak mungkin dong. Udah jelas diatur di dalam undang-undang, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Di situ kan jelas dilarang nih, pemerintah itu dilarang ya kan menerbitkan izin. Nah, begitu kan. Nah, di lokasi yang berada di dalam hak kepemilikan orang lain itu udah jelas diatur dalam undang-undang. Ya kan? Sehingga berkenaan dengan izin usaha perkebunan seluas 8.000 hektar ini kan masih kategori izin yang bertentangan dengan undang-undang begitu. Yang bertentangan dengan undang-undang itu tersebut. Kenapa? Di plotting situ di area 8.000 hektar di SK-kan oleh bupati, sementara di area yang 8.000 hektar itu kan ada kepemilikan banyak orang. Lebih dari 60% itu kepemilikan orang lain begitu. Nah, ini kan harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Itu sekali lagi kami mohon kepada Pemkab Siak untuk tidak tinggal diam. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hajat hidup masyarakat Bapak sendiri. Tolong perhatikan ini Pak. Perhatikan tentang surat edaran daripada Dirjen Bun, karena dari tahun 2016 sampai hari ini tidak ditindaklanjuti, maka segeralah tidak lanjuti Pak. Karena saya sendiri mewakili dari Pak Muhammad Dasrin Nasution telah bersurat atau menyurati dari untuk Bupati Siak, kiranya tidak lanjut mengenai surat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ada sedikit masukan dari Pak Muhammad Dasrin selaku perwakilan dari
masyarakat Dayun yang memiliki kepemilikan tertinggi berupa sertifikat hak milik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Pak Sudardi tadi sebagai kuasa kami, perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Dasrin, salah seorang pemilik yang telah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan tahun 2008. Artinya lebih dulu sertifikat saya, baru izin usaha perkebunan dikeluarkan. Jadi, sekalipun saya punya sertifikat, ternyata PTDS ini ranahnya setiap orang yang berada di sekelilingnya itu yang berurusan dengan dia atau yang bersentuhan dengan kepemilikan IUP itu semua diajak melalui hukum. Nah, yang kita pertanyakan, kenapa bisa ini dibawa ke ranah hukum? Karena PTDS itu sendiri sampai dengan hari ini belum mempunyai hak sebagai kekuatan tertinggi dari peletakan asas tanahnya. Tetapi kalau dia berbicara hukum, dia akan bawa kita ke ranah hukum dan bisa diterima oleh yang berkompeten, yang dimulai mungkin dari penyidikan atau segala macam hingga arahnya ke hukum. Nah, saya sendiri sebagai pemilik, saya tidak pernah menuntut PTDS. Kenapa? Memang atas nama saya itu tidak pernah memiliki hak untuk menuntut itu. Saya cuma tidak ingin hak saya diganggu. Saya tidak mau hak saya diganggu. Sampai kapanpun akan saya lawan sesuai dengan moto yang dikeluarkan oleh BPN, jaga hakmu. Nah, sementara PTDS sendiri tidak mempunyai hak. Nah, hingga saat ini batas-batas lahan yang dikuasai PTDSI yang diberikan oleh Bupati sebagai bentuk IUP, kita tidak mengetahui di mana letak posisi itu. Karena tidak ada tanda-tanda yang ada di dalamnya seperti paret ataupun patok yang jelas. Yang sedang kita pertanyakan itu pemberian hak yang sudah dikeluarkan dalam bentuk peta bidang yang dikeluarkan oleh ATR BPN RI seluas 2.369 ini, jika ini yang dikelola oleh PTDSI, sebenarnya tidak ada masalah dengan masyarakat. Tapi PTDSI nampaknya tidak mengindahkan hal itu. Padahal itu sendiri petanya sudah dikeluarkan dari tahun 2012. Surat menyurat yang berhubungan dengan itu tidak dipedulikan oleh pihak PTDSI. Nah, inilah yang kami harapkan tindakan dari yang berwenang, seperti kepala daerah yang ada setempat, ataupun mungkin pihak-pihak lain terkait, apakah itu BPN Kanwil, Perkebunan Kanwil, atau juga Kanwil BPN Pusat. Kita tidak tahu sekarang kemana arahnya ini, kita harus mengadu. Yang pasti untuk setempat kami mengadu kepada Bupati. Kalau Bupati juga tidak mengindahkan ini, barangkali pertentangan ini akan terus berjalan tanpa selesai-selesainya. Terutama saya menyampaikan tentang permasalahan masalah mafia tanah yang berada di Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru. Saat ini kami atau atas nama DPP LSM Perisai kan diberikan kuasa oleh beberapa pensiunan guru SMP Negeri 5 Pekanbaru ya. Dahulu guru-guru ini sebanyak 38 orang ya, itu memperoleh tanah kaplingan itu berasal dari kredit dipotong dengan gaji selama 5 tahun. Nah, itu dari tahun 1979 dan keluar surat pada tahun 1982. Nah, jual beli yang dilakukan oleh almarhum Minar Yesrida Pardede itu 16 tahun kemudian muncullah surat hibah ya. Jadi surat itu sudah diperjualbelikan oleh orang tuanya ya, termasuklah ada Bu Lindawati Baru Saragi. Kemudian muncul surat baru pada tahun 1995. Kemudian tahun 1995 ini hibah yang diberikan oleh Maharaja Puar Hamengkubuwono Saragi itu pada tahun 1905 kemudian dihibahkan kepada Haji Asril. Nah, Haji Asril ini terjadi proses permasalahan antara Haji Asril, pemilik hibah yang muncul tahun 1995 tadi, sama pihak guru-guru yang memilih pertama dari orang tuanya yang memberikan hibah tadi. Kemudian di dalam konteks permasalahan keperdataan, 15 orang perwakilan guru-guru ini itu dikalahkan dalam hal keperdataan dengan alasan terkesan ada laporan seolah-olah surat itu adalah guru-guru itu adalah palsu katanya, ya kan? Kemudian
dari si pelapor ini ketika sudah terjadi proses hukum ini terjadi antara guru-guru dengan Asril memenangkan perkara. Nah, kemudian setelah menang perkara di Mahkamah Agung, kemudian si pelapor pada waktu itu adalah Haji Samsudin itu mencabut laporan dan sekaligus permintaan maaf atas kekhilafan beliau yang membuat laporan terkait masalah surat-surat guru-guru ini. Ada bukti pencabutan laporan itu, sehingga proses keperdataan ini kan sudah ada dicabut hal yang mengalahkan guru-guru tadi. Kemudian peristiwa ini menjadi pertanggungjawaban daripada ahli waris daripada Minar Yesrita Parede, yaitu Ibu Lindawati Baru Saragih dan saudara-saudara lainnya kan. Dari 3 saudara ini menggugatlah untuk pembatalan hibah, ya, pembatalan hibah yang tahun 1995 tadi itu atas nama Puar Hamad Saragih yang menghibahkan kepada Haji Asril. Kemudian di proses kepersidangan sampai Mahkamah Agung, hibah itu dinyatakan batal, tidak sah dan tak berkekuatan hukum. Itu pada amar putusannya. Kemudian amar putusannya kedua itu apabila ada surat-surat yang terbit dari hibah, ya, dari hibah itu harus meninggalkan lokasi itu dalam keadaan baik, kosong, serta tidak dibebani persyaratan apapun juga. Nah, yang melaporkan saya, ya kan, itu adalah pemilik sertifikat hak milik yang dari dasar hibah tadi gitu. Yang dari dasar hibah tadi yang alas haknya itu sudah batal gitu. Nah, dan ini sempat mempidanakan saya di proses yang baru-baru ini saya alami. Yang pelapornya adalah sertifikat, namun alas hak sertifikat itu dinyatakan batal, tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum. Dan itu diakui di proses persidangan gitu, oleh pihak yang menjual sertifikat tadi. Oleh pihak yang menjual sertifikat tadi. Nah, oleh Pak Dr. Solomon Ginting, itu tidak menjadi bahan pertimbangan begitu. Nah, itu berkaitan masalah alas hak si pelapor. Ya, kemudian menuduh tentang surat SKPT guru-guru itu katanya saya menggunakan surat palsu, sementara surat itu sudah di forensik Polda Riau, dan pada saat itu yang membawa forensik itu salah satu juga penyidik yang memeriksa masalah ini. Nah, dibawalah di forensik di Polda Riau dan hasilnya surat guru-guru ini identik, ya, hasilnya identik. Kemudian surat SKPT guru-guru ini karena ini dikeluarkan tahun 1982, di kantor kecamatan itu masih ada salinan asli itu masih didapatin gitu. Salinan asli itu masih didapati. Kemudian di Lurah Sidomulyo, ya saat ini Lurah Sidomulyo Timur itu terregister. Kemudian dulu yang tukang ketik itu Pak Adlin, sekarang udah meninggal. Ya, sudah meninggal, tapi masa itu masih hidup begitu kan. Nah, 3 instansi, ada lurah, ada camat, ada forensik dari Polda. Kenapa ini semua diabaikan oleh hakim? Nah, dan ini tidak menjadi semacam bahan pertimbangan hukum baik si penyidik maupun si jaksa maupun si hakim. Sehingga dalam kesempatan ini saya atas nama DPP LSM Perisai yang diberikan kuasa untuk mengurus permasalahan ini, dan saya kan sudah menunjuk tim hukum saya pada waktu itu, ya, yang mengurus masalah ini. Saya telah melaporkan secara resmi baik itu penyidik, baik itu jaksa, baik itu hakim. Penyidik saya laporkan di Propam Polda Riau dan Mabes Polri, kemudian dari jaksa saya laporkan di Komisi Kejaksaan, dan kemudian dari hakim sudah saya laporkan di Komisi Yudisial, ya. Dan ini mudah-mudahan ini bukti-bukti laporan saya semuanya, ya. Saya bawa contoh ini putusan yang membatalkan hibah tadi kan. Hibah tadi yang dijadikan dasar untuk terbitnya sertifikat tadi itu. Nah, ini sudah batal demi hukum ingkrah sampai Mahkamah Agung, ya kan. Nah, fakta-fakta ini tidak pernah jadikan pertimbangan baik oleh penyidik, oleh jaksa, oleh hakim, ya kan. Sehingga ini saya menilai ini ada semacam saling keterkaitan nih antara 3 ini untuk menghilangkan hak daripada tanah guru-guru tadi ini. Ini kami sangat sayangkan. Untuk itu kami minta kepada pihak-pihak yang berwenang, terutama Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Bitpropam Polda Riau, ya kan, untuk bisa bersikap netral, tegas, ya kan, dalam menyikapi permasalahan ini, untuk tidak takut, ya kan, untuk mengungkap kebenaran. Mohon dengan sangat, ya kan, agar hak kepemilikan tanah guru-guru yang jelas tadi, tanah itu sudah dijual kepada kelompok guru-guru di tahun 1979, kemudian diperjualbelikan lagi oleh anaknya, itulah Mangaraja Puar Hamad Saragih, dengan menerbitkan surat hibah. Bagaimana surat yang diterbitkan di saat tanah itu sudah diperjualbelikan oleh orang tuanya, kemudian dengan hibah itulah jadi sertifikat yang melaporkan saya, kan lucu begitu. Nah,
Demikian Pak Kapolri, mudah-mudahan ini jadi atensi terhadap anak buah Bapak yang ada di oknum yang ada di sini, ya, yang tidak memperhatikan atau tidak mengabaikan fakta hukum yang ada tadi ini, Pak. Semua laporan ini sudah kami antarkan di pihak-pihak yang berwenang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.